tiba datang pada numpang sawah sebelah mengaku. Ada apa Anda? Lagi ngapain kok sendiri? Ya gimana nggak sendiri, kan gak punya mantu. Kok kamu belum menikah sampai sekarang kok? Entahlah kenapa kamu menanyakan hal itu. Aku berniat menjodohkan anakku dengan anakmu, Saraswati. Hah? Maksud? Iya.
Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tidak tersedia di dasar lumbung. Seperti biasa, padi itu Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Ini kan selendangku, kenapa dia di sini? Berarti selama ini yang menyembunyikan selendangku adalah Jaka. Kenapa dia tega kepadaku ya? Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsi. Wulan, Nawangsi, kalian di mana? Aku mencarimu dari tadi. Kenapa nggak ketemu? Wulan, kamu di mana? Tiba-tiba Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia mengamatinya sesaat. Jaka Tarub terpana. Beberapa saat kemudian ia mengenali ternyata. Wulan, kamu dari mana? Kamu terlihat cantik menggunakan pakaian dan selendang bidadari ini. Berarti semua rahasiaku yang telah disebut. Kenapa kau tega kepadaku? Jaka Tarub, kenapa kau menyembunyikan selendangku? Maafkan aku, Nawang Wulan. Aku telah menyesal perbuatanku, Nawang Wulan. Semua sudah terlambat. Sekarang aku akan kembali ke kayangan karena isi akhir kayangan. Beri aku kesempatan kedua, Nawang Wulan. Kesempatan bagimu. Anak kecil itu masih terlelap. Dia tidak sadar bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkan dirinya. Tapi kenapa akan kembali ke kayangan? Aku memberikan kalau dia ingin bertemu denganku, bakarlah sebatang padi. Bakarlah, tapi ada satu syarat. Kamu tidak boleh mengikutinya. Biarkan dia sendirian. Aku menerima setiap saranmu, Nawang Wulan. Baiklah. Jaka Tarub hanya bisa menahan kesedihan dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekat Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak dimaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan. Sekian persembahan teater dari kami. Sebelum mengundurkan diri ada kata-kata nih. Hidup perlu ada kicau-kicaunya biar gak kacau.